Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran dan rindu akan suara-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan firman-Mu hidup serta berkuasa untuk menguatkan, membentuk dan memulihkan setiap hati yang mendengarkannya. Siapkan tanah hati kami seperti ladang yang siap digarap, agar benih firman ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, dan urapi setiap kami yang mendengar akan firman-Mu. Menjamah lebih dalam dari sekedar pikiran, menyentuh hati dan mengubah hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20 diberi judul bagi kita, Gali paritnya, Tuhan isi airnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20, yang bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi juga pelajaran rohani yang sangat relevan untuk kehidupan kita masa kini. Bayangkan 3 raja, 3 bangsa, 1 tujuan, berperang melawan Moab. Mereka berjalan 7 hari di padang gurun, tetapi tidak ada air. Pasukan haus, ternak kelelahan, dan harapan hampir padam. Di tengah keputusasaan mereka datang kepada Nabi Elisa. Namun Elisa memberi perintah yang aneh. Gali parit-parit di lembah ini. Mengapa menggali parit di tanah kering, padahal air pun belum ada? Mari Bapak, Ibu, Saudara kita belajar 3 pelajaran penting hari ini dari kisah 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20 ini. Yang pertama, saat tantangan datang, janganlah kita panik, melainkan carilah Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata, celakalah, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke tangan Moab. Raja Israel lalu menyalahkan Tuhan. Ini sering terjadi juga kepada kita. Ketika keadaan buruk, kita panik, kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Yosafat Raja Yehuda berkata, tidakkah ada nabi Tuhan di sini? Pelajaran pertama, jangan kita mencari kambing hitam, tetapi carilah suara Tuhan. Jangan biarkan masalah membuatmu lupa bahwa Tuhan punya solusi. Di tengah padang gurun yang gersang sekalipun, Tuhan bisa berbicara. Asalkan kita mencari Dia, kita akan menemukan jalan. Yang kedua, iman itu bekerja, bukan menunggu pasif. Kita melihat ayat yang ke-16 berkata, beginilah firman Tuhan, buatlah parit-parit di lembah ini. Dan Tuhan berjanji akan memberi air, tetapi sebelum air itu datang, mereka harus gali paritnya dulu. Ini perintah yang menuntut kerja keras dan iman. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, tanah keras, panas matahari, tubuh yang lelah, tidak ada tanda-tanda hujan, tetapi mereka harus menggali. Itulah iman. Iman sejatinya tidak menunggu mujizat untuk bertindak. Iman menggali sebelum melihat air. Dan pelajaran yang kedua, Tuhan mengisi apa yang kamu siapkan. Kalau kamu mau Tuhan berkati usahamu, maka siapkan ladangnya. Kalau kamu rindu dipakai oleh Tuhan,
maka latihlah dirimu. Kalau kamu ingin mujizat, maka siapkan wadahnya. Jangan menunggu sampai terlihat hasilnya untuk mulai bekerja. Mulailah dulu, maka Tuhan akan menyusul dengan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan memberi lebih dari yang kita pikirkan. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 berkata, "Kamu tidak akan melihat angin dan tidak akan melihat hujan, tetapi lembah ini akan penuh dengan air. Itu adalah perkara ringan di mata Tuhan. Tuhan tidak butuh angin, Tuhan tidak butuh awan, dan Tuhan tidak butuh hujan. Dia langsung isi airnya dari sumber yang tidak kita duga. Dan air itu bukan hanya menyegarkan pasukan, tapi juga menjadi strategi kemenangan atas Moab." Dan hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-27. Dan pelajaran yang ketiga, Tuhan bekerja lewat cara yang tidak terduga, dan hasilnya melampaui doa kita. Kadang kita berpikir Tuhan harus bekerja dengan cara tertentu, tapi Dia berkata, "Jalanku bukanlah jalanmu." Dan Tuhan bisa memberkati usahamu dari arah yang tak kamu bayangkan. Dan Tuhan bisa menjawab doamu dengan cara yang lebih besar dari yang kamu doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saja kita mendapati hari-hari sekarang seperti padang gurun, yaitu kering, melelahkan, dan tidak ada tanda-tanda keajaiban. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita panik, tetapi carilah Tuhan. Janganlah kita pasif, tetapi mulai gali paritmu. Dan jangan batasi cara Tuhan bekerja, sebab Dia mampu melakukan pekerjaan dalam perkara besar dengan cara yang ajaib. Dan biarlah melewati judul khotbah hari ini menjadi deklarasi iman kita, bahwa gali paritnya, maka Tuhan isi airnya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, siapkan hidup kita. Sebab saat kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup mengubah padang gurun menjadi sumber air kehidupan. Ajari kami untuk tidak panik pada saat masalah datang, tetapi mencari Engkau terlebih dahulu. Berikan kami hati yang taat untuk melakukan bagian kami, walaupun kami masih belum melihat akan hasilnya. Dan kuatkan iman kami untuk percaya. Dan kami meyakini ketika kami menjadi pribadi yang percaya, maka Engkau sanggup melakukan jauh lebih dari yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.